Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, وَكَذَلِكَ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةٍ. Demikian juga Allah yang Maha Tinggi turun ke langit dunia di sore hari pada hari Arafah, fayubahi bi'ibadihi al-malaikah. Lalu Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku, atawni syu'athan ghubra, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu, min kulli fajjin 'amiq, dari semua jalan yang sangat jauh, ya, artinya menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku betul-betul telah mengampuni mereka. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad di dalam Musnad, Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, At-Tabarani di dalam Al-Awsat, Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi di As-Sunan Al-Kubra, dan Al-Hakim di Al-Mustadrak. Hada aidan naw'un akharu minan nuzul, ini juga macam turunnya Allah yang lain. Yanzilu Rabbuna ashiyata Arafata ila as-sama'i dunya, Rabb kita turun di sore hari di hari Arafah ke langit dunia. Kama annahu yanzilu kulla laylatin min layalis sanati hina yabqa thuluthul laylil akhir, sebagaimana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun di setiap malam dari malam-malam tahun, ketika masih ada sepertiga malam yang terakhir. Wa hadha min lutfihi bi'ibadihi subhanahu wa rahmatihi bihim, ini termasuk kelembutan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Qaulun Nazimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair
mudah-mudahan Allah merahmatinya, jalla, yakni ta'azama qadruhu wa sya'nuhu an nukayyifa aw na'lama kayfiyata asma'ihi wa sifatih. Jalla yaitu kedudukan dan keberadaan Allah yang maha agung dari kita membagaimanakan atau mengetahui bagaimana nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa minhan nuzul, termasuk sifat Allah, Allah turun ke langit dunia. Fanahnu nuthbitun nuzula wa la nabhathu 'anil kayfiyyati kasairis sifat. Kita menetapkan Allah turun dan kita tidak membahas bagaimana Allah turun, seperti halnya kita tidak membahas bagaimana semua sifat-sifat Allah. Fan-nuzulu ma'lumun wa ammal kaifu fahuwa majhul. Turunnya Allah dimaklumi maknanya, adapun bagaimananya maka tidak diketahui. Kama qala Malikun rahimahullahu ta'ala fil istiwa, sebagaimana dikatakan Imam Malik rahimahullahu ta'ala terkait istiwa. Al-istiwa'u ma'lum, al-istiwa maknanya dimaklumi, wal kaifu majhul, sedangkan bagaimananya tidak diketahui. Ini disebutkan di dalam kitab karya Ad-Darimi Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, dan dinukil oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam kitab I'tiqadu Ahli Sunnah. Wa hadha fi sa'iris sifat. Hal ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah maknanya dimaklumi, bagaimananya tidak diketahui. Qauluhu, perkataan An-Nazim penyair rahimahullahu ta'ala, al-wahidu. Al-wahidu min asma'illahi jalla wa'ala. Al-wahidu, al-wahid yang maha esa, termasuk nama Allah jalla wa'ala. Fahuwa subhanahul wahidul ahad. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa lagi maha satu. Alladhi la syarika lahu fi dhatih, yang mana Allah tidak memiliki sekutu pada zatnya. Wala fi asma'ihi wa sifatih, tidak memiliki sekutu pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wala fi af'alih, tidak memiliki sekutu pada perbuatan-perbuatannya. Wala fi ibadatih jalla wa'ala, dan Allah tidak memiliki sekutu terkait peribadahan yang ditujukan kepadanya jalla wa'ala. Artinya yang diibadahi hanya Allah, tidak ada yang diibadahi selain Allah. Yang diibadahi dengan benar hanyalah Allah. Qauluhu, perkataan penyair rahimahullah, al-mutamaddahu ay al-muttasifu bisifatil madhi wal kamal. Al-mutamaddahu yaitu yang disifati dengan sifat-sifat yang mengandung pujian dan kesempurnaan. Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala berkata, ila tabaqid dunya yamunnu bifadlihi fatufraju abwabus samai wa tuftahu. Allah turun ke lapisan langit yang paling rendah
dalam keadaan Allah memberikan karunia-Nya sehingga pintu-pintu langit betul-betul dibuka. Yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Allah berfirman, perhatikanlah, adakah orang yang memohon ampun maka dia akan mendapati Allah mengampuninya. Wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu, dan adakah orang yang meminta kebaikan dan rizki sehingga dia diberikan kebaikan dan rizki. Asy-syarh penjelasan. Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata, qaulun nadhimi rahimahullahu taala, perkataan penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, ila tabaqid dunya ay yanzilu ila tabaqil adna minas samawat. Ila tabaqid dunya, yaitu Allah turun ke lapisan langit yang paling rendah. Lianna as-samaa sab'u tibaq, karena langit 7 lapisan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Nuh ayat 15, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit berlapis, ba'duha fawqa ba'd, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Fayanzilu jalla wa ala kaifa yasha'u ila as-sama'id dunya. Allah jalla wa ala turun sebagaimana dia kehendaki ke langit dunia, ya'ni as-sama' allati talil ard, yaitu turun ke langit yang dekat dengan bumi. Qaulun Nadhimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, yamunnu bifadlihi, Allah memberikan karunia-Nya. Fayaqulu subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada orang yang meminta sehingga aku memberikan apa yang dia minta? Hada mannun wa fadlun minallah, ini adalah karunia dan keutamaan dari Allah. Wa yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal min mustaghfirin fa'aghfira lah, apakah ada orang yang memohon ampun sehingga aku mengampuninya? Hal min taibin fa'atubu alaih, apakah ada orang yang bertaubat sehingga aku menerima taubatnya? Kullu hada min fadlihi subhanahu wa ta'ala, semua ini termasuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ridu ala ibadihi karamahu wa judah, Allah menawarkan kepada hamba-hambanya kemuliaan darinya dan kedermawanan darinya. Walihada yustahabbu lil muslimi an yaquma akhiral laili hina yabqa thuluthal lailil akhir. Oleh karena inilah seorang muslim disunahkan qiyam di akhir malam, bangun di akhir malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sepertiga malam yang terakhir masih ada. Wa an yakuna mustayqidan yusalli wa yad'u Allah wa yastaghfir, hendaknya dia bangun untuk sholat, untuk berdoa kepada Allah, untuk memohon ampun kepada Allah. Fa innahu waqtu qabulid du'a,
karena sepertiga malam yang terakhir adalah waktu doa dikabulkan. Wala yanamu fi hadzal waqti wa yahrimu nafsah. Janganlah dia tidur di waktu ini dan janganlah dia menjadikan dirinya tidak mendapatkan kebaikan di waktu ini. Kama yaf'alu katsirun minal mahrumin alladziina yasharuna al-lail. Sebagaimana dilakukan kebanyakan orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan, yaitu orang-orang yang tidak tidur semalaman. Fa idza shara akhirul laili namu. Lalu ketika akhir malam tiba, mereka tidur hatta an salatil fajril faridah, sampai mereka tidak bisa mengerjakan salat subuh yang wajib dilakukan pada waktunya. Hada hirman. Ini adalah kemalangan karena tidak mendapatkan kebaikan. Wal a'yadu billah. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanbaghi lil muslimi an yanama mubakkira wa yu'awwida nafsah. Seyogyanya seorang muslim tidur di awal waktu dan dia membiasakan dirinya untuk melakukan hal ini. Innamas syai'u bil i'tiyad. Sesungguhnya sesuatu itu dilakukan dengan cara membiasakan. Li'ajli an yaquma akhiral lail, supaya dia bisa bangun di akhir malam. Fa idza awwada nafsahu hada ta'awwadat. Kalau dia membiasakan dirinya untuk mengerjakan hal ini, dirinya terbiasa melakukan. Amma idza awwadaha al-kasala wan-nawma fa innahu yathqulu 'alayha hatta al-qiyam li salatil fajr. Adapun jika dia membiasakan dirinya untuk malas dan untuk tidur-tiduran, maka sesungguhnya berat baginya sampai bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Fayanbaghi lil muslimi alla tafutahu hadhil fursah. Seyogyanya seorang muslim tidak melewatkan kesempatan ini. Wa hadan nida'ul ilahi. Sepantasnya seorang muslim tidak melewatkan panggilan Allah ini. Wa an yakuna hadira. Hendaknya dia ada ketika Allah memanggilnya. Wallahu jalla wa ala yaqulu fi wasfi ibadihi al-muttaqin. Allah jalla wa ala berfirman untuk mensifati hamba-hambanya yang bertakwa di surat Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sangat sedikit tidur di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Waqal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Fal istighfaru waqtas sahari lahu maziyatun ala ghairihi minal awqat. Sehingga memohon ampun kepada Allah di waktu sahur memiliki keistimewaan dibandingkan di waktu-waktu lainnya. Qaulun Nadhimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, fatufraju abwabus samai wa tuftahu, yakni tuftahu abwabul ijabah, sehingga pintu-pintu langit betul-betul dibuka, yaitu yakni tuftahu abwabul ijabah, yaitu pintu-pintu dikabulkan doa dibuka. Fayanbaghi lil muslimi an yashhuwa fi hadhihi sa'ah, sehingga seorang muslim hendaknya bangun di waktu ini. Wa an yastaghfira wa yatuba wa yas'al, hendaknya dia memohon ampun kepada Allah, hendaknya dia bertaubat kepada Allah, dan hendaknya dia memohon kebaikan kepada Allah.
fa inna abwabal ijabati maftuhatun lah, dikarenakan sesungguhnya pintu-pintu dikabulkan doa terbuka untuknya. Fahiya fursatun 'azimah, sehingga ia adalah kesempatan yang sangat besar. Qaulun Nawimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira. Allah berfirman, ya, perhatikanlah, adakah orang yang memohon ampun sehingga dia mendapati yang mengampuninya. Ala adatu tanbih, ala adalah huruf untuk memberikan peringatan, yakni tanabbahu lima sayuqal, yaitu perhatikanlah apa yang hendak diucapkan, disampaikan, dikatakan. Yalqa ghafira, mendapati yang mengampuni. Ma'khudun min qawlih, diambil dari firman Allah Ta'ala, man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku mengampuninya. Qaulun Nawimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa mustamdihun khaira, dan adakah orang yang memohon kebaikan, yakni man yatlubul manih wa huwa al-'ata, yaitu adakah orang yang meminta diberi. Al-manih artinya adalah al-'ata, meminta pemberian. Man yas'alullaha azza wa jalla mimma yasha'u minal khairi wa rizqi wa ayyi hajatin min hawaijihi, yaitu adakah orang yang memohon kepada Allah azza wa jalla dari apa yang dia kehendaki, yaitu kebaikan, rizki, dan kebutuhan apa saja dari kebutuhan-kebutuhannya. Wa hawaijun nasi takhtalif, kebutuhan-kebutuhan manusia berbeda-beda. Fayas'alullaha ayya hajatin lahu fiha khair, sehingga dia memohon kepada Allah keperluannya, keperluannya apa saja yang padanya terdapat kebaikan. Fa innallaha yu'tihi fi hadhihi sa'ati aktsara min ghairiha, dikarenakan sesungguhnya Allah akan memberikan permohonannya, permintaannya di waktu ini lebih banyak daripada waktu yang lain. Wallahu jalla wa ala qaribun mujibun yaqbalu taubah, Allah jalla wa ala maha dekat, maha mengabulkan doa, maha menerima taubat. Wa yaghfiru dzunuba fi kulli waqt, Allah mengampuni dosa-dosa di semua waktu. Walakin tujadu awqatun laha khasiyatun takunul ijabatu fiha akthar, tapi ada waktu-waktu yang memiliki keistimewaan di mana dikabulkan doa pada waktu itu lebih banyak. Mithlu hadzal waqt, seperti waktu sahur ini. Wa mithlu sa'ati allati fi yaumil jumu'ah, dan seperti sesaat di hari Jumat. Kama tujadu ahwalun takunul ijabatu fiha aqrabu mithlu halis sujud, sebagaimana terdapat keadaan-keadaan di mana doa lebih dikabulkan padanya seperti ketika sujud. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya ketika dia sujud. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wa mithlu halis safar, dan seperti ketika safar. Yutilu safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi, dia melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut lagi berdebu, dia menengadahkan tangannya, kedua tangannya.
dia menengadahkan kedua tangannya. Hadis diriwayatkan Muslim. Wa mithlu halid darurah, dan seperti keadaan mendesak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang mengabulkan permintaan orang yang terdesak apabila dia berdoa kepada Allah. Fatujadu awqatun wa ahwalun takunu al-ijabatu fiha akthara min ghairiha, sehingga ada waktu-waktu dan keberadaan-keberadaan di mana padanya doa lebih dikabulkan daripada selainnya. Wa illa fa inna Allah jalla wa ala yaghfiru wa yu'ti wa yasma'u ad-du'a wa yujibu fi kulli waqtin min lailin aw nahar. Selain Allah lebih mengabulkan doa pada suatu waktu tertentu, pada suatu keadaan tertentu, maka sesungguhnya Allah juga mengampuni, memberikan permintaan, mendengar doa dan mengabulkan doa di semua waktu, di malam atau di siang hari. Qaulun Nawzimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa rizqan fayumnahu, dan dia meminta rizki sehingga dia diberi rizki oleh Allah. Fakaifa yasuddul insanu an hadha wa yanam, lalu bagaimana seseorang menjadikan dirinya terhalangi dari mendapatkan kebaikan ini dalam keadaan dia tidur? Mada yastafidu min fudulin naum, faedah apa yang dia ambil dari terlalu banyak tidur? Kaifa yaghfulu wa yalhu ma'al fadaiyati wal internet, bagaimana dia lalai dan dia bermain dengan siaran-siaran televisi dan internet. Wa yajlisu ma'suran syakhsal basari la yataharraku ma'a hadha as-sanam al-khabith, dia duduk dalam keadaan tertawan, pandangannya tertuju, tidak bergerak bersama dengan patung yang sangat jelek ini. Wala yamallu wala yat'ab, dia tidak bosan dan dia tidak letih. Wa yu'ridu an rabbih subhanahu wa ta'ala, dia berpaling dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Yu'ridu an hadzal khairil katsir alladhi huwa bi ashaddil hajati ilaih, ia berpaling dari kebaikan yang sangat banyak ini yang mana dia sangat membutuhkannya. Fa innahu la ghina bihi 'anillahi jalla wa 'ala tarfata 'ain, dikarenakan sesungguhnya dia tidak bisa berlepas dari Allah, selalu membutuhkan kepada Allah. Dia tidak akan bisa berlepas dari Allah sekejap mata pun. Fakaifa yu'ridu al-insanu an hadha wa la yatanabbahu lah, bagaimana seseorang berpaling dari hal ini dan tidak memperhatikannya. أو يذهب مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيكذب والعياذ بالله بهذا النزول وينفيه ويتهاون به, atau dia meyakini keyakinan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah, lalu dia mendustakan turunnya Allah di sepertiga malam terakhir ini dan meniadakannya serta meremehkannya. Ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Hada asyaddu min alladhi yu'ridu wa la yadfi, ini lebih parah daripada orang yang berpaling dan dalam keadaan dia tidak meniadakan turunnya Allah. Walakinnahu yu'ridu wa la yatanabbahu lah, tetapi dia hanya berpaling dan tidak memperhatikan. Walau anna waqtan min al-awqati fihi tawzi'u nuqudin
أو توزيع دراهم أو فتح فيه باب مساهمة في شركة والناس يرجون فيها الربح ألا ترون ما الناس صانعون أليس يغامرون. Seandainya ada waktu dari waktu-waktu yang padanya uang-uang dibagi, dirham-dirham dibagi, atau kesempatan untuk ikut memberikan modal di suatu perusahaan, dibuka peluangnya, yaitu dibuka peluang untuk menanam modal di suatu perusahaan, dalam keadaan manusia mengharapkan keberuntungan padanya. Tidakkah kamu melihat manusia apa yang mereka lakukan? Tidakkah mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dan mengejar waktu itu? Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.